Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang berisikan anggota Husna Firil Azhara, Muhammad Agus Atorik, Muhammad Wahyu Adi Satria, Muhammad Mardika Agustian, dan Raka Fabianto. Di sini kami akan menganalisis atau mengerjakan tugas Wireshark jaringan komunikasi data. Nah, fungsi Wireshark itu untuk memantau lalu lintas jaringan secara real time. Untuk langkah yang pertama, setelah kalian mengaktifkan VC kalian, yaitu adalah dengan membuka Wireshark terlebih dahulu. Setelah itu membuka browser kalian. Di sini kami menggunakan browser Chrome. Yang kedua, kalian cari web HTTP-nya dulu. Di sini kami menggunakan web http demo2.io. Setelah itu kalian kembali ke Wireshark dan lalu capturean menggunakan Wireshark. Di sini kita mengcapture selama 10 detik. Setelah 10 detik kita stop capturean kita. Setelah itu kita akan mendapat data-data dari capturean kita yang tadi kita nge-capture web. Setelah didapat capturean ya, kita sort dulu berdasarkan protokol HTTP karena kita menggunakan web HTTP. Setelah itu di situ akan muncul no time source destination, protokolnya HTTP, length dan info. Untuk mencari IPv4 asal atau IPv4 source dan IPv4 tujuan atau IPv4 destination, yaitu ada 10 di contohnya ada 10.128.110.14 dan IPv4 tujuannya atau destinationnya 138.19.14.21. Nah, IPv4 source itu adalah IPv4 asal, di mana IPv4 source itu adalah IPv4 dari web tersebut, dari web http demo2.io yang kita pakai. Nah, untuk IPv4 destination ini atau IPv4 tujuan adalah IPv4 dari internet yang kita pakai. Protokol hierarki adalah fitur yang menampilkan struktur berjenjang dari semua protokol yang ada di dalam capture jaringan Anda. Ini seperti melihat daftar bertingkat yang menunjukkan bagaimana protokol yang berbeda bekerja sama untuk memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Setelah protokol hierarki dibuka, terdapat IPv4 yang di dalamnya terdapat user datagram protokol atau disebut UDP dan transmission control protocol atau yang biasa disebut TCP. IPv4 adalah protokol internet yang dalam menunjang komunikasi data dalam jaringan komputer yang mampu mengidentifikasi setiap alamat unik perangkat yang terhubung ke jaringan internet. IPv4 ini berperan penting banget dalam Wireshark karena Wireshark dapat menangkap dan menganalisis jaringan yang mengalir di jaringan Anda. Saat Anda menangkap paket dengan Wireshark, banyak diantaranya menggunakan protokol IPv4. Kemudian UDP atau yang bisa disebut User Datagram Protocol dan TCP Transmission Control Protocol ini adalah dua protokol jaringan penting yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat di internet. Kemudian selain itu terdapat informasi lainnya yang ditampilkan dalam protokol hierarki ini, seperti persentase paket, yaitu persentase total paket yang menggunakan protokol ini. Kemudian ada jumlah paket, yaitu jumlah total paket yang menggunakan protokol ini. Kemudian selanjutnya ada persentase byte, yaitu persentase total byte yang dibawa oleh protokol ini. Dan yang terakhir ada jumlah byte, yaitu jumlah total byte data yang dibawa oleh protokol ini. Pada nomor 2C kita diminta untuk memilih salah satu protokol HTTP GET. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menggunakan fitur menu yang ada pada Wireshark, yaitu TCP Stream untuk HTTP GET. Nah, untuk menu follow TCP Stream ini berguna untuk menganalisis jaringan yang memungkinkan Anda untuk melihat semua data yang dikirimkan dan diterima dalam koneksi TCP tertentu. Ini sangat berguna untuk memahami konteks lengkap dari percakapan jaringan antara dua perangkat atau perangkat dan server. Nah, untuk tata caranya, yang pertama kita pilih dulu protokol HTTP GET-nya yang seperti di gambar ini. Setelah itu kita beralih ke menu analyze, selanjutnya yaitu menu follow, lalu TCP stream.
Oke, setelah itu TCP stream akan menampilkan data-data dari HTTP. Seperti yang kita lihat, kita mengakses dari user agentnya dari browser Mozilla. Terus untuk date atau waktu yang kita gunakan yaitu hari Minggu 5 Mei 2024, untuk koneksinya tetap keep alive. Untuk charge controlnya yaitu no charge, yang berarti data dari sumber aslinya setiap kali tetapi masih bisa disimpan dalam charge. Lalu untuk servernya yaitu CDN77 Turbo, dan masih banyak lagi datanya. Selanjutnya, saya akan membahas bagian D mengenai pilih salah satu paket, lalu perhatikan panel paket detail dan jelaskan informasi apa saja yang dapat didapatkan di situ. Yang pertama, sebelumnya kita akan memasuki ke filter the stream, lalu setelah itu kita akan mendapatkan informasi mengenai apa yang kita butuhkan saat ini. Yang pertama adalah di situ terlihat source-nya adalah MS NLB by server. Itu adalah asalnya, alamat asalnya dengan MAC address-nya di sebelahnya, yaitu di 02.05.00 AD 60.00. Lalu dengan destination atau tujuannya yaitu Cloud Network dengan MAC address-nya ada di 50C2E8327879. Lalu setelah itu kita dapat mengetahui juga untuk alamat IP versi 4-nya untuk source-nya itu di 138.199.1455 dan destination-nya 10, 128, 110 dan 14. Nah, apa perbedaan dari IP address dengan MAC address? Jadi, IP address adalah suatu alamat di dalam jaringannya. Untuk MAC address adalah alamat perangkatnya. Nah, mengapa dibutuhkan untuk mentransmisikan data? Karena agar IP address dapat menghantarkan ke MAC address dan tidak salah sasaran. Sekian. Kemudian untuk soal yang E, masih dalam list hasil filter untuk HTTP, perhatikan proses dari mulai HTTP GET atau request sampai dengan proses HTTP 200 OK atau respon sampai. Klik list HTTP GET, perhatikan panel paket detail, masuk ke bagian Transmission Control Protocol. Pada bagian timestamp atau time since first frame, klik kanan dan pilih Apply as Column, demikian pula pada bagian timestamp, bagian time since previous frame. Hitunglah waktu yang diperlukan dari mulai HTTP GET sampai dengan responnya sampai ke user atau HTTP 200 OK. Nah, jadi seperti yang diminta di soal ini ya, kita itu diminta untuk menghitung waktu dari HTTP GET atau ketika si server itu meminta atau merequest suatu data sehingga si data itu sampai atau sukses untuk dikirimkan, kembalikan, atau kodenya HTTP 200 OK. Nah, jadi di sini saya sudah masuk ke panel paket detail dan menemukan bagian timestamp. Akan tetapi, di sini kami tidak bisa menemukan pilihan untuk apply as column, sehingga kami agak sedikit kesulitan untuk menghitung waktu menggunakan si panel paket detail ini. Oleh karena itu, kami menghitungnya menggunakan pertama kami filter dulu, yaitu menggunakan protokol HTTP untuk melihat mana sih get sampai respon 200 OK-nya. Nah, seperti yang digambar ini, kalau si getnya itu berasal dari paket yang nomor 1192 sampai dengan paket nomor 1355. Dan ini kan udah ada waktunya ya. Jadi tinggal kita hitung si selisih waktunya, yaitu 9,7 sekian dikurangi 8,48 sekian. Yaitu kami dapat 1,280628 detik untuk mengirimkan paket dari GET sampai dengan 200 OK. Kemudian pada soal yang terakhir, gunakan filter untuk menampilkan proses yang melibatkan protokol TCP dan UDP. Jelaskan kapan masing-masing protokol tersebut digunakan pada proses yang kalian capture dari Wireshark tersebut. Nah, di sini perlu diingat kalau TCP itu merupakan protokol yang sifatnya connection oriented atau
host satu dan host yang satunya atau host lainnya harus melakukan negosiasi dulu terkait sesi koneksi, barulah terjadi proses pertukaran data. Nah, berbeda dengan UDP yang bersifat datagram oriented, mereka itu nggak perlu harus connect gitu, dan nggak perlu melakukan pengecekan koreksi dulu, nggak perlu pengecekan paket dulu, dan lebih berorientasi pada kecepatan sehingga lebih banyak digunakan pada komunikasi data seperti streaming. Nah, di sini dalam TCP itu ada yang namanya proses three-way handshake, di mana nanti dalam satu host, di antara satu host sama host lainnya, pertama si host itu mengirim paket yang namanya SYN atau sinkronus. Kemudian si penerima atau server merespon dengan cara mengirimkan paket sinkronus dan ACK atau acknowledgement. Kemudian yang terakhir si pengirim balas paket ACK atau acknowledgement tadi yang berarti transmisi data siap dilakukan. Seperti yang bisa kita lihat di screenshotan ini ya. Kalau di sini ada ACK itu artinya dia lagi membalas, artinya transmisi data siap dilakukan. Nah, di sini kan di screenshotan yang sebelah kiri itu kenapa nggak ada si paket SYN atau sinkronus? Karena karena ini sudah pernah dilakukan, jadi nggak perlu lagi dia minta, dia sudah bisa menerima gitu. Terakhir untuk pembagian job desk-nya, Husna Firil Azhara di sini untuk Wireshark template PPT dan penjelasan di nomor 2E dan F. Kemudian Mardika Agustian PPT menjelaskan PPT di bagian 1 dan 2A. Kemudian Muhammad Wahyu Adi Satria di nomor 2B, Muhammad Agus Atarik di nomor 2C, dan Raka Fabianto di nomor 2D. Mungkin sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.